Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab lagi yang terbaru, yaitu bab 4230 dan bab 4231. Kita langsung aja. Bab 4230. Ye Chen juga melihat dengan mata merah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada binatang buas yang tidak manusiawi seperti itu di masa damai. Yang lebih dibenci adalah bahkan semua binatang ini adalah yang disebut elit sosial dan orang-orang berpangkat tinggi di barat. Tetapi metode mereka sangat brutal. Metode brutal beberapa orang, bahkan jika Najib melihatnya, saya khawatir mereka malu. Setelah membolak-balikkan video, tekanan darah Ye Chen telah melonjak. Dia memandang Wan Pojun dan berkata dengan dingin, "Pojun, aku punya misi untukmu." Wan Pojun berkata tanpa ragu, "Tuan Ye, tolong bicara." Ye Chen berkata, "Anda atur orang untuk mulai menganalisis video dan file ini segera. Pastikan untuk mencari tahu berapa banyak orang yang mereka miliki dan berapa banyak gadis yang telah mereka bunuh secara total. Dan biarkan saya menyelidiki identitas setiap orang. Dan kemudian tarik keluar daftar. Ketika saya selesai berurusan dengan keluarga Fei, saya akan membersihkan satu persatu." Wan Pojun segera berkata, "Bawahan patu." Ye Chen mengunduh beberapa video Fei Hao yang ke ponselnya dan kemudian berkata kepada Wan Pojun, "Sudah hampir waktunya bagi Fei Yanzhong dan Fei Kexin untuk berangkat." "Oke," Wan Pojun berkata tanpa ragu, "aku akan memberi perintah sekarang." Ye Chen berjalan ke atas di luar, di teras di lantai 4 hanya bisa melihat Fei Manor tidak jauh. Melihat banyak orang berpatroli di keluarga Fei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghapus senyum mengejek dari sudut mulutnya. Setelah malam ini, kaisar baru keluarga Fei akan jatuh. Saat ini, di Samudra Hindia yang luas, Fei Kexin mengantar matahari terbenam merah muda. Sambil mengagumi sepenuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit bingung. Di sisi kanan, dia masih bisa melihat tanah itu. Dia tahu bahwa itu adalah Sri Lanka dan dikenal sebagai Mutiara Samudra Hindia. Mau tidak mau, dia memiliki keraguan di dalam hatinya, merasa bahwa dari kemarin hingga hari ini, kecepatan kapal barang telah jauh lebih lambat, sehingga siang dan malam telah berlalu dan kapal barang ini masih belum meninggalkan garis pantai Sri Lanka. Biasanya hanya dibutuhkan 3 hingga 500 km untuk meninggalkan Sri Lanka. Meskipun kecepatan kapal barang tidak cepat, ia dapat berlari 6 atau 700 km dalam waktu 1 hari 1 malam. Tetapi ketika dia masih bingung, suara Sulori berjalan cepat ke geladak dan berjalan menuju Fei Kexin. Mendengar langkah kaki, Fei Kexin berbalik dan melihat bahwa itu adalah Sulori. Jadi dia tersenyum dan melambaikan, "Lori." Sulori tersenyum sedikit dan berkata kepada Fei Kexin, "Kexin, sudah hampir waktunya, cepatlah dan kembali ke kamarmu untuk membersihkan." "Bersihkan?" Fei Kexin bertanya dengan heran. "Apa kamu tidak ingin dek bekerja untuk kru? Apa yang kamu ingin aku lakukan ketika aku kembali?" Sulori berkata dengan sangat serius, "Kamu harus kembali dan mengemasi barang-barang pribadimu. Helikopter dari Istana Wanlong akan menjemput kita dalam waktu setengah jam." Fei Kexin bahkan lebih terkejut. Dia bertanya dengan tidak dapat dijelaskan, "Lori, bukankah Tuan Ye mengatur agar kita pergi ke Surya? Di manakah kita harus pergi saat ini?" Kita lanjut lagi ke bab 4231. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan gugup, "Tuan Ye seharusnya tidak menyesalinya." "Tidak, Tuan Ye jelas bukan orang seperti itu. Jadi, kemana dia ingin kita pergi?" Sulori berkata sambil tersenyum. Tuan Ye berkata, "Saya tidak bisa mengatakan kemana saya pergi.
Bahkan saya tidak tahu sekarang. Saya hanya tahu bahwa kita hanya perlu waktu setengah jam untuk bersiap dan helikopter akan mengambil kami pergi. Tiba di sini sebelum ke Colombo, ibu kota Sri Lanka. Sri Lanka, Vacation bergumam, berbalik untuk melihat tanah yang jauh di sebelah kanan dan berkata, "Tidak heran, kapal barang bergerak sangat lamban baru-baru ini. Ternyata rencana saya untuk membiarkan kami turun di sini." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Sulawesi dan bertanya, "Lori, apakah kamu akan pergi ke Colombo bersama kami juga?" "Ya," Sulawesi tersenyum dan berkata, "sesuai permintaan Tuan Yi, saya akan mengantar Anda ke tujuan Anda." Vacation mengangguk ringan dan bertanya lagi, "Lalu apakah kakekku tahu?" Sulawesi berkata, "Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya menerima pesanan. Tuan Fei dan Tuan Yuan, Anda harus memberitahu mereka." Oke, Vacation tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan berkata, "Aku akan pergi memberitahu kakek dan Tuan Yuan sekarang, dan membiarkan mereka meluangkan waktu untuk mengamasi barang-barang mereka." "Oke," Sulawesi berkata, "aku juga akan pergi dan membersihkan. Sampai jumpa di dek dalam 25 menit." Vacation berlari sepanjang jalan kembali ke kabin kapal. Barang Feianzong tidak melakukan apa-apa. Saat ini, mencoba mengukir sepotong kayu bekas dengan pisau. Potongan kayu ini adalah salah satu dari beberapa potongan kayu yang tidak sengaja dia ambil di kapal barang. Karena sangat membosankan, dia mengambilnya dan mengukir sesuatu untuk menghabiskan waktu yang membosankan. Saat ini, Yuan Jiku, pengawal pribadinya, menggunakan amplas halus yang dia temukan untuk membantunya memoles salah satu ukiran kayu yang telah terbentuk. Dan sambil memoles, dia memuji, "Pena Tua Fei, saya tidak berpikir Anda memiliki keterampilan seperti ini. Tara ini seperti yang kamu paham. Ini sudah seperti aslinya." Feianzong berkata sambil tersenyum, Keinginan terbesar saya ketika saya masih kecil adalah menjadi seorang pematung. Dan saya juga serius belajar kerajinan dari tuan tua untuk jangka waktu tertentu." Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke patung Tara yang diukir dengan tangan Yuan Jiku. Saat dia mengatakan itu, dia melirik patung Tara yang diukir di tangan Yuan Jiku dan berkata dengan serius, "Tuan Yuan, Tara ini akan diberikan kepadamu. Jika aku pergi di masa depan, kamu juga dapat meninggalkan kenangan." Yuan Jiku berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih, Velo. Saya sangat menyukai gambar Tara ini dan saya akan menyimpannya dengan baik untuk memenuhi niat baik Anda." Feianzong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan menemukan sepotong gaharu yang bagus. Saya akan mengukir satu untukmu lagi." Yuan Jiku berkata tersanjung, "Tidak perlu, Fellow. Yuan mau sangat berterima kasih untuk ini." Feianzong tersenyum sedikit dan berkata, "Ketika saya mengucapkan terima kasih, saya juga harus berterima kasih kepada Anda. Anda telah berada di sisi saya selama bertahun-tahun, dan Anda telah bekerja keras, membuat prestasi besar. Sekarang, karena saya terlibat dengan cara ini. Sejujurnya, saya benar-benar merasa itu memalukan." Yuan Jiku buru-buru berkata, "Fetua, terima kasih. Ini semua tanggung jawabku." Feianzong mengangguk dan hendak berbicara ketika pintu tiba-tiba didorong terbuka oleh Vacation. Vacation memasuki pintu dan melihat bahwa kakek dan Yuan Jiku ada di sana. Jadi, dia buru-buru berkata, "Kakek, Tuan Yuan, Tuan Yi memiliki pesanan. Mari kita bergegas dan mengemasi barang-barang pribadi kita. Dan akan ada pesawat ke sana. Jemput kami di Colombo, ibu kota Sri Lanka, dalam waktu setengah jam." Feianzong bertanya dengan takjub, "Apakah kamu tidak pergi ke Surya? Mengapa itu berubah ke Colombo?" "Saya juga tidak tahu," Vacation berkata.
Tuan Y berpesan barusan disampaikan oleh Nona Su, dan Nona Su juga akan ikut dengan kami. Aneh, Vianjong mengerutkan kening dan menampar bibirnya dan berkata, "Aku bisa mengerti jika kita pergi ke Surya. Lagi pula, Istana Wanlong telah mendirikan pangkalan di sana. Dan ketika kita sampai di sana, keselamatan kita pasti akan terjamin. Tapi, mengapa kita pergi ke Kolombo?" Yuan Jiku juga bingung dan berkata, "Sri Lanka relatif kacau, dan Istana Wanlong tidak dapat memiliki terlalu banyak orang di sana. Pasti tidak ada keamanan di Surya. Mengapa Tuan Ye tiba-tiba mengubah rencananya?" Fei Kexin berkata tanpa daya, "Jangan membahas ini untuk saat ini, karena Tuan Ye meminta kami untuk pergi ke Sri Lanka. Kami tidak boleh menolak. Ini adalah berkah atau bencana, dan itu tidak dapat dihindari. Kami hanya dapat memilih untuk percaya pada Tuan Ye, dan helikopternya akan segera datang. Kita harus segera berkemas." Fei Yanjong menghela napas dan berkata dengan emosi, "Kexin benar, ini adalah berkah, bukan bencana. Karena hidup ini diselamatkan oleh Tuan Ye, maka semuanya harus diatur oleh Tuan Ye. Berkemas dan bersiaplah, ayo pergi." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.